Halo semua. Halo Kak Mateus Reo. Halo, Sorry if I wrong to spell your name. it's okay. It's Raul, by the way. Oh, Raul. Oke. Halo guys, sebelum kita mulai nih, boleh banget buat ganti dulu namanya sesuai dengan yang diisi di form ya. Jadi supaya ngemudahin tim aku buat nge-absen teman-teman semua. Kita kelasnya akan mulai di jam 3:15. Boleh nih ganti dulu namanya biar eh, teman aku bisa ngabsen kalian dengan mudah. Boleh yang baru gabung namanya boleh disesuaikan lagi. Jam 3:05 kita mulai ya. Oke. Yang baru gabung boleh buat rename dulu namanya di buat nanti teman aku kalau absen biar lebih gampang sesuai namanya di form yang sudah diisi teman-teman sebelumnya ya. Dan kalau emang memungkinkan sama pelajaran berlangsung, boleh banget nih buat on cam kameranya. Buat lebih seru. Udah jam 3:05 nih guys, jadi kita mulai aja kali ya. Oke. Uh,
Halo, selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Terima kasih nih teman-teman udah bisa menyempatkan waktunya di weekend ini untuk join di kelas gratis bahasa Latin dari Linguo ID. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Pertama, kenalkan nama aku Raja dari Linguo yang akan menjadi moderator acara pada webinar sore hari ini. Supaya acaranya lancar, mari kita awali dulu dengan doa. Semoga acara sore hari ini tidak ada kendala apapun. Baik, berdoa di dalam hati masing-masing, dipersilakan. Amin. Oke, baik. Doa tidak akan pernah usai ya, teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Semoga hari ini acaranya lancar. Oh iya, sebelumnya, sebelum masuk acara, aku mau ngingatin teman-teman lagi nih agar gunakan nama profil sesuai dengan format yang ada di format eh, form yang teman-teman daftarin sebelumnya agar memudahkan teman aku untuk mengabsen teman-teman semua. Baik, kalau gitu kita langsung masuk aja ke sesi yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua, yaitu pemaparan materi yang menarik banget. Yang bagi yang tertarik dengan bahasa Latin dari Kak Mateus Reo, selaku tutor bahasa Latin Linguo, waktu dan layarnya Raja persilakan Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Kalau yang di Indonesia, kalau yang di luar Indonesia, menyesuaikan masing-masing ya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Nama aku Mateus Raul Supriyadi. Aku dulu pernah tergabung di Linggo sebagai eh, siswanya waktu itu, belajar bahasa Belanda. Terus habis itu mendaftar jadi tutor bahasa Latin. Jadi makanya sekarang diminta sama Linggo buat kasih kelas gratis ini. Em, dan dulu aku sendiri belajar bahasa Latinnya itu waktu exchange. Jadinya waktu di Groningen waktu itu di Belanda, aku ambil kelas bahasa Latin. Walaupun sebetulnya exchange-nya sebagai mahasiswa psikologi ya waktu itu, tapi sekarang tapi waktu itu terus ada kelas bahasa Latin, aku tertarik dan aku ambil. Dan mungkin motivasiku juga seperti teman-teman mayoritas yang pada penasaran kayak apa sih bahasa Latin, pengen tahu walaupun tidak mendalam tapi pengen kenal gitu bahasa Latin itu sebetulnya kayak apa. Nah, ini adalah sebagian dari apa yang aku pelajari di situ. Em, jadi pertama-tama bahasa Latin itu adalah bahasa mati. Oke, yang perlu dipahami bahasa Latin adalah bahasa mati. Dia bukan bahasa punah. Kalau bahasa punah kan sudah tidak dipakai lagi sama sekali dan tidak dikenal. Kalau bahasa mati sudah tidak ada penuturnya. Tentunya em, penggunaannya sekarang paling itu hanya dalam ranah-ranah akademik, biasanya mungkin kedokteran, hukum, lalu juga untuk liturgi atau di gereja, gereja Katolik terutama itu yang menggunakan em, bahasa Latin. Nah, lalu bahasa Latin yang dulu, yang di zaman Romawi kuno dan zaman sekarang itu berbeda. Nah, bahasa Latin dulu kan mungkin dipakai dalam keseharian, bayangannya dipakai di senat untuk berpolitik. Tapi kemudian sekarang sudah masuknya ke ranah pop culture mungkin ya kalau orang-orang mengenalnya ya di ya mungkin film-film horor gitu yang itu digunakan sebagai untuk exorcism gitu. Makanya sekarang banyak dikenalnya bahwa bahasa Latin itu bahasa yang em, identik dengan exorcism atau dengan gereja gitu. Nah, tapi kemudian ternyata ini ada bedanya antara bahasa Latin yang dulu dan bahasa Latin yang sekarang, yang mana bahasa Latin sekarang itu digunakan dalam gereja terutama, dan pelafalannya pun berbeda, secara gramatika berbeda. Karena seiring berjalannya waktu, bahasa Latin yang klasik dulu itu kemudian mengalami perkembangan. Perkembangannya adalah melalui adanya adopsi bahasa
adopsi fitur dari bahasa Yunani misalkan dan bahasa-bahasa asing lainnya yang menyebabkan adanya tambahan-tambahan dalam paling tidak di alfabetnya yang menjadi pembahasan kita yang pertama. Nah, alfabet bahasa Latin itu 23 aslinya dulu ya. Itu ada 23. Kalau sekarang itu kan sudah 26 sudah lebih lengkap. Tapi kalau dalam em, konteks Latin klasik dulu itu ada 23. Dan pelafalannya kayak yang aku bilang tadi itu berbeda dari yang Latin dulu dan Latin yang digunakan sekarang. Jadi contohnya ini ada C yang aku warnai kuning ini ada C. Nah, kalau bahasa Latin klasik itu pelafalannya hanya K. Jadi C itu dibaca K. Tidak seperti sekarang mungkin kalau untuk teman-teman yang Katolik gitu ya terutama karena mungkin pernah menggunakan di gereja kan mengenal mungkin kata seperti celi gitu. Nah, itu tidak ada kalau dalam bahasa Latin klasik. Dulu penyebutannya adalah kaeli karena C-nya itu dibaca sebagai K. Nah, itu mungkin untuk teman-teman yang non-Katolik akan aku bantu juga supaya nggak kesulitan atau nggak hilang di tengah jalan gitu ya. Jadi nanti akan aku jelaskan lebih lanjut mungkin mengenai beberapa kata-kata yang sering digunakan. Lalu juga J itu tidak ada. Nah, J itu contoh mungkin sekarang kita mengenal tokoh Romawi yang terkenal itu Julius Caesar gitu. Nah, itu dulu tidak disebut sebagai Julius. J itu hanya I. Jadi I dan J itu tidak dibedakan. Maka orang zaman dulu akan mengatakan Julius Caesar karena C dibaca K dan J tidak ada. Jadinya dibacanya Julius Caesar. Itu. Terus kemudian em, huruf-huruf seperti W itu tidak ada. Lalu maaf, Y dan Z, terutama Y dan Z itu pengaruh dari bahasa Yunani sebetulnya. Dari zeta sama epsilon. Makanya dalam bahasa Romawi, Y itu dilafalkan sebagai U dan bukan Y. Jadi tidak sama dengan I, tetap dibedakan. Itu kurang lebihnya untuk alfabet Latin klasik. Nah, kemudian juga fitur pelafalan lain itu ada di sini pada diftong-diftong. Jadi bahasa Latin klasik itu mewajibkan penuturnya untuk menyebutkan setiap huruf harus jelas gitu. Jadi kalau tadi aku bilang dalam em, gereja penggunaannya ada kata celi, C-A-E-L-I itu dibaca sebagai kaeli kalau dalam Latin klasik karena harus dibaca setiap hurufnya. Itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang mau mencoba untuk membaca. Di sini ada 6 kata. Ini untuk melatih pelafalan. Walaupun bahasa Latin tidak kita gunakan untuk percakapan, tapi ada baiknya kita bisa melafalkan kata-kata ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba nih, 6 orang. Pak Matius Raul Boleh nggak? boleh Ya, mencoba, Pak? Boleh, gimana Kak? siapa mau Boleh, coba? coba. Boleh nggak raise hand kalau yang mau coba nih? Hmm, Caelus, Mhm, Aurelius, mhm. Oke, dua Gaius. dulu Kak. Ini ada 2 lagi nih soalnya nih. Betul pelafalannya, karena dibaca semua Aurelius dibaca, Caelus dibaca sedemikian juga. Oke, thank you Kak Bernardus. Sebutannya siapa Kak? Bernardus. Kak Bernardus. Oke. Hmm. Selanjutnya Kak Dia Ramadhani. Mungkin 2 kata selanjutnya. Terus Kak Jessica habis itu. Oke, Kak. Dei, Mhm. Epa. Eropa, iya betul. Jadi di sini pelafalannya bukan Eropa, tidak seperti sekarang orang mengatakan Europe, itu tidak, tapi Eropa. Itu. Terus tadi Kak eh, mana tadi kok hilang Kak Jessica kayaknya ya? Iya, Tadi Jessica. aku udah lower hand. Oh, ya, oke. Selanjutnya masih mau dicoba? Mau, iya. Oke. Poena, Uik. Ya, betul. Itu. Jadi Boena dan Huik itu
yang perlu kita pahami sebagai dasarnya ya. Jadi semua huruf itu harus jelas, pelafalannya harus jelas karena memang itu menjadi eh, ciri khas pelafalan Latin klasik, tidak seperti sekarang yang T itu bisa disebut gitu ya, in laetitio gitu misalkan, laetitio disebutnya laeticio. Nah itu tidak begitu karena harus wantah, harus em, apa namanya, harfiah gitu. Semua huruf harus dibaca dengan jelas. Itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sejauh ini sebelum kita masuk ke selanjutnya bacaan. Kak Matius boleh tanya, ini C selalu dibaca K ya? Iya. Kaelus gitu ya, kayak Kaelus, Huik, kayak gitu Mm-mm. ya. Oh, Ya. oke, makasih. Oke, sama-sama. Kak Hagi? Buat meringkas saja berarti dibandingkan dengan alfabet Indonesia yang berbeda apa saja ya selain Y kalau nggak salah tadi Oke. Yang sama berbeda C ya C kan dibaca K. Nah lainnya itu semua sama dengan Indonesia sama ya. Oke, jadi kalau ini kan ada 23 huruf ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J hilang. Lalu K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U hilang. Terus habis itu ada W hilang. Itu kalau U dan W itu tidak ada karena memang dalam bahasa Latin dulu tidak dipergunakan karena hanya ada V. Dan V ini dibaca U. Gitu. Perbedaannya ada di situ. Itu kalau dari jumlah alfabet ya, tapi kalau dari pelafalan C itu dibaca K, Q itu dibacanya Q. Lalu X itu X, Y tadi Epsilon, pembacaannya jadi U, terus Zeta. Karena diadopsi dari bahasa Yunani, Zeta. Itu. Maaf Kak, Hmm? nambah ya. Kak, kalau tadi X dengan Q, tapi kan kalau ketemu A bacanya apakah jadi Q? A kan enggak ya, kan jadi K biasa kan maksudnya. Cuman em, kalau Q seperti dalam bahasa Inggris itu hampir tidak pernah ditemukan Q yang tiba-tiba A gitu. Q biasanya U. Contoh quintus gitu. Q U tuh. Terus pelaf kita belajar Latin yang klasik. Ya, seterusnya ini tidak tahu berkelanjutan atau tidak itu. Oke, terus Kak Bramantio pelafalan X sama X di bahasa Jerman. Iya, Y-nya juga sama, Epsilon. Kak Rahel, Iya, ada halo, selamat sore. Saya mau tanya, berarti kalau untuk kan dalam alfabet secara universal kan ada 26 alfabet, ya kan? And then kalau untuk di alfabet Latinnya dia hanya membutuhkan 23 alfabet aja ya, yang sisa dari 3 itu berarti hilang. Iya, Oh, oke, oke, oke. oke. Oke, coba kita lanjut ya dari materi alfabet. Ini tadi per huruf, sekarang kita ke bacaan sederhana. Nah, ini bacaan sederhananya aku ambil dari bukunya Hans Orberg, itu pembelajaran bahasa Latin yang tidak pakai bahasa lain sama sekali. Jadi betul-betul hanya dikasih bacaannya. Dan itu menurutku secara pribadi membantu untuk belajar bahasa Latin dalam praktek gitu ya, dalam sebuah bacaan. Jadi semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Ini coba kita lihat. Nah, jadi temanya ini adalah memperkenalkan keluarga atau rumah tangga Romawi zaman dulu. Ini kita lihat di sini, di sebelah kiri ada gambar 5 orang dan namanya masing-masing. Di sebelah kanan ada 4 orang dengan namanya masing-masing. Nah, sekarang yang mau aku lakukan di sini adalah coba satu orang satu kalimat dibaca supaya ini pasti kebagian semua, ini cukup banyak ini kalimat-kalimatnya. Dan nanti kita
bahas sesudah ini. Oke, coba kalimat pertama, Julius bla 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 bla. Boleh nih yang mau coba raise hand biar lebih tertib. Hmm. Oke, Boleh Kak Kak Jessica. Jessica duluan. Julius est vir Romanus. Oke. Nah, sedikit koreksi. V Ya, dibaca sebagai U. Oke, jadi V dan U itu adalah hal yang sama kalau di bahasa Latin. Oke, jadinya Julius est vir Romanus. vir. Nah, Oke. Oke, thank you. Julius est vir Romanus. Ya, betul. Thank you. Kak Dia tadi yang kedua ya. Kalimat kedua, Aemilia bla bla bla. Aemilia est femina Romana. Ya, betul. Thank you. Kak Ainur. Selanjutnya, Julius sampai nih. Julius dicet sumus familia Romana. Ya, oke. Jangan lupa hati-hati di sini ada C dibaca diket. Oh, Oke, teman-teman. oke. Hmm. Oke, thank you. Selanjutnya, Kak Bobby. Ya. In familia sunt pueri et puella. Ya, betul. Oke. Lanjut lagi. Boleh nih yang mau, yang belum, atau mau ditunjuk aja sama Kak Mateusnya. Mungkin boleh ditunjuk aja, Kak. Iya, mungkin masih belum berani kali. Jadi, ya. Coba Kak Raja aja yang ini selaku moderator nih, yang nunjuk nih. Kan punya daftar namanya. Astaga. Yang mana, Kak? Yang ini nih, apa namanya? Ya, Yang di bold ini. Nah, yang belum dicari Marcus namanya. Edwinus San Point. Sunt Pueri, Kak. Ini RI nih. Oh, Pueri. Pueri. Oke. Ini biar teman-teman yang lain terinspirasi juga. Kak Raja pun ikut loh. Yuk, selanjutnya. Yang ini. Boleh nih yang lain. Mungkin Kak Hana. Kak Hana mau coba? Aku boleh angkat tangan lagi nggak? Boleh, Boleh boleh. Kak Hana dulu nih. Kak Hana tadi on mic nih. Boleh coba Oh, dulu Kak Hana. oke. Julia est puella. Betul. Oke, Kak Ilham. In Selanjutnya. familia Romana servi et ancillae sunt. Oke, ada satu nih Kak. Di sini nih. Nih, coba diulangi satu kata ini. Ancillae, C-nya? ancillae, Ya, betul. ancillae. C-nya harus dibaca sebagai K. Jadi keras dia, K. Oke, Kak Jessica. Ini? Syra et delia ancillae sunt. Ya, betul. Ini ada Y, jadi pembacaannya juga dibiasakan Syra, oke? Thank you. Kak Rahel. Titik. Nih. Davus et medus servisun. V-nya dibaca sebagai Servisun. Nah, ini Davus, Ya. Davus et Davus. medus servisun. Ya, Davus et medus servisunt. Oke. Kak Ainur. Julius Dominus est. Ya, oke, thank you. Kak Bobby. Julius Ancillas et servos vocat. Apa ini Kak tadi? Ancillas. Ankilas, sorry. Nah, Ankilas. ya, betul. Ancillas et servos vocat. Oke, thank you. Kak Java. Ancillae et Hmm. servui
dominum audiunt. Ya, betul. Ancillare et servi dominum audiunt. Satu lagi. Sisa satu lagi. Yuk, dicoba. Seura et Mau Mhm. coba? Siapa ini tadi? Siapa? Kak Ainur kah atau Kak Java tadi? Java, Kak. Oh, ya. Sorry Kak Ainur, kehabisan. Oke, Kak Java satu lagi nih. Seura et metus pestinan daus ambulat et delia tacet. Ya, betul. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini satu fitur bantuan nih buat teman-teman. Jadi kalau misalkan contohnya kayak kasusnya ini, itu kan V sama U, yang mana kalau bahasa Latin kan tidak dibedakan ya gitu V sama U. Nah, itu pembacaannya seolah ada W-nya. Oke, jadi Davus. Bukan Daus, tapi Davus. Davus ambulat. Itu. Jadi ketika ada dua U yang dia bersebelahan, dibacanya U pertama itu seperti W, Davus. Gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah bacaan singkat. Nah, kira-kira apakah ada teman-teman yang mau mencoba membantu menerjemahkan artinya apa? Oke, Kak Jessica. Julius adalah pria Romawi. Betul sekali, betul. And thank you. Jadi, Julius, nama jelas, Julius est vir Romanus. Julius adalah vir Romanus. Nah, umumnya dalam bahasa Latin, ketika itu belakangnya us, ini umum ya, kita belum masuk ke yang lebih rumit gitu. Kalau belakangnya us itu adalah bersifat maskulin. Oke? Jadi ketika di sini Julius est vir Romanus, vir artinya adalah pria. Julius adalah seorang pria Romawi. Tuh. Latin dan Jerman ternyata mirip. Nah, itu nanti apalagi sama bahasa romantik lainnya itu mirip sekali. Oke. Terus yang kedua, ini tadi vir Romanus, sekarang femina Romana. Jadi kira-kira artinya apa ini? Emilia adalah perempuan. Betul. Emilia adalah perempuan Romawi. Nah, femina, dari situ kita mendapatkan kata feminin. Nah, feminin kan artinya bersifat seperti perempuan. Nah, femina adalah perempuan. Itu, betul. Selanjutnya ini ada, oke, Kak Dia. Di sini. Iulius berkata, kami adalah keluarga Romawi. Betul sekali. Julius Dicet. Julius berkata, sumus, kami adalah familia Romana. Familia, kita mendapatkan di hari ini kata family. Itu, keluarga Romawi. Oke, thank you Kak Dia. Selanjutnya, in familia sunt pueri et puella. Kira-kira artinya apa? Nih, ada Marcus et Quintus. Marcus, aku kasih bocoran dikit nih. Marcus et Quintus, Marcus dan Quintus sunt pueri, adalah pueri. Nih, kalau kita lihat dalam keluarga ini, yang pueri hanya Marcus dan Quintus. Jadi kira-kira pueri itu artinya apa? Anak laki-laki bukan ya? Laki-laki atau adik Anak laki-laki? laki-laki, boy kali. Anak laki-laki, betul. Betul. Jadi pueri itu adalah bentuk jamak dari puer. Puer artinya adalah anak laki-laki. Oke. Jadi ketika ini ada dua, ada si Marcus dan Quintus, maka mereka adalah pueri.
Tapi kalau Marcus saja atau Quintus saja, itu menjadi puer. Marcus est puer, Quintus est puer. Itu. Tapi kalau ada dua, maka pueri atau boys itu. Lalu kalau di sini boys, anak laki-laki, berarti puella harusnya adalah Jadi dalam keluarga kami mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki. Begitu. ya, kebalik dikit. Anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu. Oke, betul. Jadi dalam keluarga ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, Marcus et Quintus sunt pueri. Jadi sudah ya, Marcus dan Quintus adalah anak laki-laki. Kalau Yulia, Anak perempuan. Dia adalah anak perempuan. dan Yulia adalah anak perempuan. Betul. Jadi di sini kita mengenali keluarga Romawi ini. Ada Julius sebagai laki-lakinya atau sebagai ayah atau sebagai suami. Wir itu artinya bisa juga suami. Lalu Femina bisa sebagai istri. Julius adalah suami. Aemilia adalah istri. Dan anak laki-laki ada dua, Marcus dan Quintus. Anak perempuan ada satu, yakni si Yulia sendiri. Dia anak terakhir ceritanya kalau dalam buku ini. Nah, selanjutnya. Ini biasanya kalau dalam keluarga Romawi, apalagi yang mereka itu berkecukupan, mereka akan memiliki servant. Nah, dari kata servi kita mendapatkan kata servant. Jadi kira-kira artinya apa? Mempunyai pelayan. Ya, bisa. Kak Jessica, Tuh. keseluruhan kalimatnya coba Kak. Dalam keluarga Romawi ada budak laki-laki dan budak perempuan. Ya, nah itu bisa kita artikan entah sebagai pelayan, entah juga sebagai budak. Karena dalam masyarakat Romawi, dalam struktur masyarakat Romawi itu seperti tidak dibedakan. Oke, jadi dalam masyarakat Romawi mereka memiliki pelayan yang biasanya adalah para budak gitu. Jadi di sini ada serwi. Serwi itu adalah yang laki-laki, budak laki-laki, dan budak yang perempuan disebut sebagai ankila. Itu jadi ada dua term di sini untuk menyebut budak atau menyebut pelayan. Yang laki-laki adalah servus, yang perempuan adalah ankila. Nah, serwi itu adalah bentuk plural dan ankilae adalah bentuk plural dari ankila. Tuh. Selanjutnya, nih ankilae. Ada Sura et Delia ankilae sunt. Jadi, Sura dan Delia adalah Budak perempuan. budak perempuannya, betul, pelayan perempuannya. Jadi dalam keluarga ini ada pelayan perempuan dua orang, yakni Sura dan Delia. Lalu untuk yang laki-laki ada dua juga. Daus dan Medus. Daus dan Medus. Budak laki-laki, pelayan laki-laki. Daus dan Medus adalah pelayan laki-lakinya. Itu. Nah, kalau ada budak, kalau ada pelayan, berarti ada Tuan, Medus. majikan, Nah, tuan. majikannya. Siapakah majikannya? Julius. Julius. Jadi di sini strukturnya adalah mereka bekerja untuk Julius terutama sebagai kepala keluarga. Jadi dominus mereka atau majikan mereka adalah si Julius. Nah, terus ini, Julius sebagai majikan membutuhkan mereka. Jadi ini artinya apa kira-kira? Kak Jessica, oke. Julius memanggil budak perempuan dan budak laki-laki. Ya. Ya, betul. Julius memanggil budak perempuan dan budak laki-lakinya. Nah, di sini ada perubahan nih. Tadi ankilae, sekarang jadi ankilas. Nah, kalau teman-teman familiar
dengan bahasa Eropa lainnya, misalkan seperti bahasa Plural. Jerman. Apa? Plural. Bentuknya plural. Karena ada S-nya. Ankylai juga plural, Kak. Ah, Nah, ini Kasus. plural juga. Nah, oke, jadi dalam bahasa Eropa objek, betul, objek. Karena Julius memanggil mereka. Nah, dalam kalimat itu Ankilas dan Servos itu adalah objeknya yang dipanggil. Nah, dalam bahasa Eropa tadi, seperti yang aku katakan sebelumnya, itu terdapat yang namanya kasus. Bahasa Jerman ada, bahasa Inggris sebetulnya ada, Prancis ada. ada, Inggris sebetulnya ada, tapi tidak banyak dikenal. Walaupun itu mungkin secara grammar orang akan mengatakan kasus ya, cuman kalau di sini di Indonesia terutama kan kita tidak mempelajarinya dengan istilah kasus. Nah, kasus itu menempatkan sebuah kata benda terutama itu bisa berubah berdasarkan mereka kedudukannya sebagai apa. Itu. Nah, ini hanya sekadar intro aja ya. Kita nggak akan membahas kasus ini secara mendalam, tetapi di sini ada perubahan dari Ankylai menjadi Ankilas, Serwi menjadi Servos, itu karena mereka posisinya sebagai objek. Objek langsung secara spesifik, objek direct. Oke? Itu. Nah, lalu ini juga ada objeknya di sini. Dominum. Nah, kira-kira artinya apa? Master sebagai objek. Budak perempuan, budak laki-laki mendengarkan tuannya, mendengar tuannya. Ya, budak perempuan dan budak laki-laki mendengar majikannya atau tuannya atau masternya. Itu. Nah, audiunt, kita ada kata audio. Mendengar. Audio itu kan mendengar ya, auditori, pendengaran atau audio kita menyebut untuk suara. Nah, ini karena audiunt di sini itu berasal dari kata audire yang artinya adalah to hear, to listen, mendengarkan. Nah, dari situ kita mendapatkan kata-kata seperti audio, auditori, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini aku aja ya, karena ini agak harusnya ada ilustrasinya, cuman karena nggak muat di sini. Jadi ada kata vestinant, ambulat, dan taket. Nah, ini ketika mereka dipanggil, ketika Julius memanggil mereka, Syra dan Medus bergegas. Vestinant itu artinya bergegas. Kalau si Davus, santai dia. Jalan. Davus santai. Kalau Delia, dia diam. Dia diam aja. Delia taket. Taket artinya diam. Nah, Davus ambulat. Ambulat artinya jalan biasa. Oke. Itu. Jadi kalau vestinant itu lebih ke rushing, bergegas gitu. Oke. Jadi itu adalah introductory reading ya. Terima kasih teman-teman yang sudah membaca dan mencoba mengartikan. Sekarang kita akan melihat ada beberapa kata-kata baru. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah belajar tidak baru, tapi mayoritas akan baru. Nah, jadi teman-teman menerjemahkannya sudah betul tadi. Wir, laki-laki atau pria, atau tambahannya di sini bisa juga husband atau suami. Femina, perempuan, atau bisa juga wife, istri. Familia, family. Where, boy, puella, girl. Itu. Jadi teman-teman sudah betul tadi dalam menerjemahkannya. Nah, ini adalah kata bendanya yang di atas. Yang di bawah, ini. Ada est, sunt, sama sumus. Kalau dalam bahasa Inggris, kira-kira padanannya apa? To be, ada to be-nya, ada vocabulary. Est itu adalah to be. Ya, Kak Jessica, mana? Kalau est itu kayak he is, as in what he is, she is gitu. Tapi kalau sunt itu kayak they are, tapi kalau sumus we are.
We are. Ya, betul. Terima kasih. Oke. Betul. Jadi ini padanannya adalah to be kalau dalam bahasa Inggris. Tapi secara spesifik, ya Kak Ainur. Oh, false Apa? alarm. Mungkin Enggak, tadi nyalain mikrofon kirain. Oke, jadi Sekolah is kalau ketika jamak a. ya, jadi est itu untuk orang ketiga tunggal. Oke. He is, she is itu pakainya est. Is est. Ea est itu. Sunt adalah mereka. They are. They are. Makanya So, di sini Syra Delia Ankilai sunt. Syra dan Delia adalah budak perempuan. Mereka adalah budak perempuan. Jadi sunt. Nah, kalau sumus tadi ada sumus familia Romana. Itu artinya kita. Kita adalah keluarga Romawi. Itu we are a Roman family. Itu, oke. Terus, nah, ini adalah kata kerja. Nah, di sini aku memberikan yang dalam kurung ini adalah bentuk infinitif. Oke. Bentuk infinitif adalah bentuk paling dasar dari sebuah kata. Itu. Jadi kalau misalkan kita tidak menempelkan objek apapun atau kita tidak menempelkan subjek apapun ke kata itu, mereka bentuk dasarnya adalah yang di dalam kurung ini. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita mendapatkan kata auditori, audio itu dari kata audire, yang artinya adalah to hear atau to listen. Nah, tetapi karena ditambahkan pada pada subjek jamak ada ankilai et servi, maka menjadi audiunt, berubah dia dari audire menjadi audiunt. Nah, terus juga dari kata ambulare menjadi ambulat. Nah, yang tadi kan ente audiunt. Terus ini cuma ambulat. Terus ada dari takere menjadi taket. Itu bagaimana? Ya, Kak Rahel. Jadi kalau untuk kayak seperti untuk infinitif di sini kan contoh di set di sere. Jadi pakai re kalau nggak pakai are belakangnya ya kayak ambul plus r. Kayak taset menjadi tase plus re. Gitu infinitifnya ya. Stam dari kata asal ditambah re atau r. Are, sorry. Kayak infinitif. Infinitif adalah bentuk dasar. Oke, jadi ini nanti aku jelaskan lebih dalam memang tentang sedikit soal gramatiknya. Thank you pertanyaannya Kak Rahel. Sedikit menjelaskan soal grammarnya dan bagaimana cara membentuk sebuah kata kerja dalam sebuah kalimat yang kalimat yang jelas gitu ya. Itu nanti akan dibahas. Jadi tenang aja. Kak Jessica ada pertanyaan? Jadi kalau kalau endingnya ent itu karena subjeknya they, kalau endingnya t itu subjeknya he atau she, singular. Begitu? Betul. Oke. Nah, itu betul. Jadi di sini ada ankilai et servi karena mereka jamak, maka dikatakan audiunt. Ya. Jadi akhirannya adalah nt ini. Lalu kalau misalkan hanya satu seperti Davus, ambulat. Nah, itu akhirannya ada di T ini. Jadi ini nyambung sama pertanyaannya Kak Rahel tadi, karena kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yakni memahami bagaimana sih caranya untuk membentuk sebuah kalimat yang itu dapat bekerja, a working sentence gitu. Latin dan Jerman ternyata mirip ya. Mirip. Latin, Jerman, Itali, Spanyol. Spanyol, Italia, Portugal yang mirip sih. Mirip itu. Kayak sumus jadi de somos itu. Betul. Jadi akan sangat membantu untuk teman-teman
misalkan sudah punya basic bahasa Eropa lainnya gitu ya untuk belajar bahasa Latin. Yes. Karena contohnya seperti tadi. Yes, kasih Pak Oflat. Karena tadi misalkan ada istilah kasus gitu ya. Kasus mungkin kalau untuk yang belum pernah belajar bahasa Eropa lain agak bingung gitu. Tapi semoga aku bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya supaya teman-teman bisa paham gitu. Jadi misalkan dalam bahasa Jerman kan ada nominatif, akusatif, datif, genitif. Ada 4 kasus. Nah kalau dalam bahasa Latin itu paling tidak ada 6 kalau nggak salah. Itu. Untuk memahaminya akan cukup mudah ketika teman-teman punya basic atau punya dasar dari bahasa Eropa lainnya. Itu. Ini adalah terjemahan dari teks singkat tadi sesuai ya sama yang teman-teman bantu terjemahkan. Selanjutnya adalah ini. Ini yang akan kita bahas selanjutnya, oke? Menyangkut pertanyaan dari Kak Jessica dan Kak Rahel. Konjugasi. Nah, verbs in Latin can be separated into 2 parts. Kata kerja dalam bahasa Latin itu bisa dibagi menjadi 2 bagian, yakni stem atau batangnya dan ending atau akhirannya. Contohnya, examples in infinitive form. Infinitive adalah bentuk dasar, oke? Laudare yang artinya adalah memuji. Itu ada laudare. Nah, infinitifnya terdiri dari 2 itu. Oke? Jadi endingnya itu ada are-nya itu. Lalu terrere, to terrify, menakut-nakuti. Itu stemnya atau batangnya yang tidak akan berubah, itu adalah ter. Ter saja. Nah, kalau bentuk infinitif, akhirannya er. Sama juga tadi, loud tidak akan berubah. Yang berubah adalah endingnya. Are. Endingnya adalah are. Itu. Nah, so how do we change that? Bagaimana kita mengubah bentuk dasar menjadi bentuk yang dia itu berpasangan dengan subjek. Nah, caranya adalah dropping the RE and adding a new ending. Jadi, kita akan menghilangkan RE-nya dan tambahkan ending baru, akhiran baru. Akhiran baru itu apa? Ini dia. Nah, jadi untuk tadi misalkan laudare, itu kan akhirannya are. Terere, akhirannya ere. Nah, itu ada beberapa jenis konjugasi dalam bahasa Latin itu. Ini untuk mempermudah teman-teman dalam mengubah kata itu nanti menjadi kata kerja yang jelas, yang bisa dibaca. Pertama, verbs atau kata kerja yang berakhiran are itu masuk dalam konjugasi pertama. Oke? Ini sudah menjadi konvensi, sudah menjadi kesepahaman di antara orang-orang yang belajar bahasa Latin. Orang-orang yang mempelajari bahasa Latin pasti akan mengatakan bahwa are itu masuknya konjugasi pertama. Oke? Dan ere yang berakhirannya re ini itu konjugasi kedua. Oke? But don't worry, nggak usah khawatir karena tidak ada perbedaan signifikan antara yang pertama dan kedua ini. Tapi kita tetap perlu tahu. Karena kalau nanti teman-teman belajar bahasa Latin secara lebih mendalam, itu akan menemukan dan mempelajari perbedaannya. Oke? Yuk, selanjutnya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Sebelum memasuki prakteknya. Ini Bobi. mau tanya. Ya. Ini siapa dulu ya? Eh, Aku dulu ya. Bobi. Ya, ini Kak, ini kan ada sementara ini kan dibahas ada 2 ini ya, conjugation ada 2 ya, are, ere gitu ya. Itu aslinya emang 2 atau ada 3 ya? Kalau boleh tahu. Ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Kayaknya 5. Kayaknya ada 5. Ya. Tadi audire
itu kan ire akhirannya. Oh iya, ira. Iya. Terus ada are, a-nya panjang, itu kalau nggak salah keempat. 4 ya, oke. Tuh. Terus yang kelima itu ere tapi e-nya panjang. Kalau nggak salah itu nanti akan sangat berpengaruh pada caranya dia berubah, sifatnya dia. Itu Kak. Beda ya nanti sama Beda. yang A pendek, E pendek itu beda ya nantinya. Beda. Ini cuman anekdot aja nih. Mungkin kalau teman-teman kenal istilah et alia ketika menulis artikel, menulis jurnal gitu ya. Itu kan et alia. Nah, ketika pelafalannya beda antara et alia dan et alia, itu artinya bisa berubah dari misalkan Brutus et alia, Brutus dan lain-lain dan teman-teman lainnya. Kalau Brutus et alia A-nya dibedakan pembacaannya, artinya Brutus dan bawang. Itu. Jadi sebenarnya tetap ada pembedaan antara A panjang dan A pendek, I panjang, I pendek, tapi untuk sementara kita belum akan belajar lebih soal pembedaan itu karena belum perlu juga memang. Itu Kak. Selanjutnya Kak Jessica. Tadi Kak Bernardus tadi tanya juga ya kayaknya. Kak Bernardus duluan ya. Sebentar ya Kak Jessica. Iya, Bernardus dulu. Nah, Kak Mateus mau tanya, Kak, saya kan bahasa Latin itu kan sudah pernah belajar, tapi hanya istilah-istilah saja, Kak, belum mempelajari lebih lanjut. Jadi, kalau pemula boleh tidak, Kak, itu belajar dari awal lagi itu, misalnya, saya kan bahasa Latin termasuk pemula, Kak. Jadi, bisa belajar dari awal lah, Kak, misalnya percakapan dasar, misalnya. Gini Kak Bobi, Kak Bernardus. Bahasa Latin seperti yang aku katakan adalah bahasa mati. Dalam artian dia sudah tidak digunakan dalam percakapan. Tapi paling penggunaannya adalah dalam dokumen. Dokumen-dokumen gereja terutama itu menggunakan bahasa Latin. Jadi bahasa Latin sekarang cenderung menjadi bahasa sastrawi dibandingkan bahasa percakapan. Makanya misalkan di universitas waktu itu diajarkannya untuk riset, untuk membaca dokumen dibandingkan untuk percakapan. Jadinya karena bahasa Latin juga bahasa yang sangat rumit kalau kalau dipelajari gimana? Ini buat teman-teman juga bahasa Latin itu sebetulnya bahasa yang rumit. Jadi kalau kita mau mempelajari lebih baik dari dasar seperti ini, seperti dari grammarnya pelan-pelan, karena nanti kalau sudah paham dasarnya, ibaratnya teman-teman sudah punya paku, sudah punya semen, sudah punya kayu, nanti bisa membangun rumah sendiri dari dari bekal itu yang sudah ada. Nah, ini adalah bentuk bekalnya, pemahaman soal konjugasi, lalu juga to be itu. Oke, Kak Bernardus, ini juga dulu awal belajar kayak gitu. Ini sisa tinggal 8 menit. Oh, oke. Ya. Oke. Kak Jessica. Pertanyaannya mungkin? Tadi gimana caranya bedain yang mana bawang, yang mana others? Others itu kalau tidak salah yang tidak panjang. Yang et alia. Kalau et alia adalah bawang. Itu karena bawang, kalau nama Latin bawang merah itu kan Allium cepa. Ini kan ya. Medium. Nah, Ya. Allium bangsa Allium adalah bangsa bawang. Oke. Ini adalah konjugasi tadi yang aku katakan, ini berkaitan sama kuis nanti di akhir, jadi aku sampaikan sedikit nih. Untuk ego atau I, orang pertama singular itu akhirannya O. Misalkan ego audio, aku mendengar. Oke. Tu, kamu, singular audis. Audis artinya adalah kamu mendengar. Is, ea, it, he, she, it, itu T. Audit. Itu artinya dia mendengar. Demikian pula dengan yang akhir-akhir ini. Misalkan tadi,
Ambulant itu. Ambulant artinya adalah mereka berjalan. Lalu untuk was itu artinya kalian. Kalian. Orang kedua plural. Nah, kalau was dan ambulare kira-kira jadinya apa kalau akhirannya ini? Ambulatis. Ambulatis. Ambulatif, betul. Nos ambulatis. Ambulatis. Lalu kalau nos, Ambulamus. ambulam, yang berarti adalah kita berjalan. Itu. Nah, sayangnya karena ini kita seru sih pembicaraannya ya. Tadi banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Jadinya waktunya sangat sedikit lagi untuk membahas. Tapi kurang lebih seperti ini contohnya. Festinare, kalau misalkan aku bergegas, maka festino. Aku bergegas. Ego festino. I rush. Lalu scribere artinya adalah menulis. Nos scribemus. We write. Tu dices. Tu itu artinya adalah kamu, kan? Kamu berbicara. Karena tadi tu itu akhirannya s, maka kamu berbicara adalah tu dices. Dan seterusnya. Oke. Terus ini sayang nih, sebenarnya ini menarik nih kalau dibahas, tapi ya begitulah. Ini maaf masih setengah jam lagi. Alah. Ya, masih setengah jam ternyata teman-teman. Kita bisa membahas ini. Maaf nih Kak Matius, salah lihat cue Ya, card. oke. Ya, nggak apa-apa. Boleh Oke, dilanjut. sesi pertanyaan deh. Siapa tahu tadi terlalu cepat ya. Ya, terlalu cepat sih jadinya. Ada pertanyaan kah soal ini? Cara membuat kata kerja yang jelas gitu ya, yang a working sentence, dalam working sentence gitu. Ada tidak pertanyaannya nih? Saat ini sementara belum ada karena Sementara belum hampir ada. sama kayak bahasa Eropa lainnya sih. Itu. Tidak Jadi ada. ya, oke. Betul kata Kak Rahel. Jadi sama kayak bahasa Eropa lainnya caranya gitu. Oke, siapa tadi kayaknya ada yang oke. Itu kan tadi ada yang itu ya, audio ya, artinya saya mendengar gitu ya. Kalau Yes. video itu artinya saya melihat, benar nggak? Saya melihat, betul. Betul ya, video. Video gitu ya kalau. Ya, oh ya, Video. Latin video. Video artinya adalah aku melihat. Melihat. Jadi kalau misalkan video itu kata infinitifnya apa berarti Kak Bobby? Ini tebak aja ya, aku sih juga nggak hafal ya. Widere bukan ya? Widere, ya betul. Widere. Widere itu. Widere artinya adalah to see, to look, melihat itu. Nah, bagaimana kalau misalkan nos widere? Harusnya apa kata kerjanya, bentuknya? Nos videmus. Oke, betul. Ya, jadi Kak Bobi udah paham ya dasarnya ya. Iya. Oke, teman-teman yang lain yang mau mencoba, mungkin siapa tahu ini aku kasih kata pulsare. 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 Satu lagi kalau mungkin kalau di kayak Jerman mungkin sama Belanda kan ada itu kalau di kita kan ada formal informal untuk you-nya. Ada kalau contoh saya kan Belanda ya, terus you of ya atau ya itu adalah untuk informal, jadi kayak panggilan saya sama level atau sama bawahan. Lalu kalau ada juga tuh itu you-nya itu bukan ya itu itu kita formal untuk panggilan kayak misalnya di bawah kita panggil kita, ya atasan adalah kayak seperti presiden, gubernur kayak gitu. Nah kalau untuk bahasa Latin untuk U-nya atau U-nya ini hanya ada satu ya, entah dia anak-anak muda panggil ke orang tua atau mungkin orang tua panggil ke anak muda. Ya, jadi sama di sini penggunaannya adalah to untuk formal maupun non formalnya. Itu tetap menggunakan itu. Oke, terus ini tadi apa? Aku memberi contoh pulsare. Pulsare ini siapa nih kira-kira yang mau membantu membuatkan? Kalau misalkan was pulsare, seharusnya apa kata kerjanya?
Pulsatis ya. Pulsatis. Pulsatis. Pulsat itu artinya to beat gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kan memukul, tapi tapi kan tetap ada bedanya ya gitu dalam bahasa Inggris, to beat sama to punch gitu ya. Makanya kalau kita mengetahui ada kata pulse atau denyut, Denyut ya, berdetak, beat jantung itu kan heartbeat gitu ya. Denyut itu asalnya juga dari kata pulsat karena to pulse itu berdenyut juga, tidak hanya memukul itu. Sebenarnya bukan memukul tapi lebih ke apa ya, memukul ringan itu kayak gitu. Bukan yang punch. Kalau punch kan jelas itu menghantam gitu. hantam, menonjok. Menonjok gitu. Pulsat. Pulsat adalah orang ketiga singular karena akhirnya dia T. Nah, terus karena konjugasi ini sudah sangat amat jelas, misalkan video itu pulsar ya, berdetak. Tadi apa? Konjugasi itu sudah sangat jelas. Misalkan video akhirannya O, maka sudah pasti dia ego. Misalkan laudas akhirannya S, sudah pasti dia artinya kamu memuji. Itu. Jadi terkadang dalam bahasa Latin sudah tidak diperlukan mengatakan ego video. Itu sudah nggak perlu. Itu ibaratnya mubasir gitu ya. Kalau dikatakan mubasir jadinya karena mengatakan aku melihat itu. Walaupun bisa hanya disebut video. Untuk apa menambahkan ego? Kecuali kalau mau memberikan penekanan. Misalkan aku yang melihat, ego video. Tuh. Jadi penggunaan kalau misalkan ada subjeknya itu cenderung untuk menegaskan. Seperti ini. Kalau kita menghilangkan nos-nya, sekadar scribemus, sudah jelas karena akhirannya us, yang berarti adalah bentuk plural orang pertama. Kami atau kita menulis. Itu sudah pasti. Gitu. Terus amatis akhirannya tis pasti punya was. Itu sudah pasti punya was. Jadi dari kata amare, to love, mencintai, itu kalau untuk kalian mencintai, pasti jadinya amatis. Nggak mungkin amamus. Itu. Jadi dia sudah sangat jelas. Kalau amamus, pasti kita yang mencintai. Amatis, kalian mencintai. Itu. Maka dari itu, aku rasa demikian pula dengan apa namanya bahasa Eropa lainnya itu sudah cukup jelas gitu. Kecuali dalam bahasa Inggris itu mungkin ya I walk, you walk, he walks. Ya bentuknya hanya walk gitu, tapi tidak merujuk langsung pada pelakunya. Siapa yang walk gitu? Apakah kamu? Apakah aku? I eat, you eat, sama aja. Bentuknya akan eat juga. Tapi di situ tidak tercantum subjek atau pelakunya siapa sih. Itu kan tidak jelas gitu. Belum jelas kalau dalam bahasa Inggris. Itu kalau dalam bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, Itali itu jelas. Oke. Nah, lanjut lagi. Setelah dari konjugasi ini, nah, spells dalam dunia Harry Potter itu banyak juga yang menggunakan bahasa Latin ternyata. Oke. Nah, karena spells atau mantra itu dilakukannya oleh pelakunya aku, maka bisa kita lihat polanya. Belakangnya O. Karena
yang akhirannya O, kata kerja yang diakhiri dengan huruf O, itu merujuk pada aku sebagai pelakunya. Makanya seperti, ya kalau dalam cara pelafalan klasiknya ya, Akio, itu berarti aku, I summon, aku memanggil, aku mengundang. Itu. Em, eh, apa namanya? Jadi di sini sebetulnya adalah kata-kata kerja. Spells ini sebetulnya adalah kata-kata kerja dan menggunakan fitur-fitur bahasa Latin yang mungkin bisa kita pelajari juga. Jadi ini adalah bentuk adopsi bahasa Latin ke dalam pop culture yang bisa kita lihat dalam kehidupan, ya mungkin kehidupan sehari-hari kita ya sebetulnya gitu. Kita mungkin kalau nonton film gitu kita melihat, kalau teman-teman pernah nonton John Wick, di situ ada sequel yang judulnya Parabellum, itu adalah bagian dari sebuah frase yang lebih lengkap. Si vis pacem parabellum. If you are seeking for peace, prepare for war. Itu parabellum, prepare for war. Nah itu para berasal dari kata parare, infinitifnya parare. Kalau menjadi kata perintah, re-nya dihilangin, itu hanya para. Demikian pula, misalkan tadi ambulare, untuk mengubah menjadi kata perintah, re-nya dihilangin, ambula. Tuh. Itu dalam pop culture mungkin yang kita bisa lihat seperti itu gitu. Nah, kalau ini tadi soal incantations atau spells ini kita kan melihat ada summoning charm, ada slowing charm, severing charm untuk mengiris, severing charm untuk mengiris, cruciatus, cruciatus, cruciatus curse itu untuk menyiksa. Nah, artinya masing-masing itu ada ini. Nah, ini awalannya I semua. I. Ya jelas I, karena seperti yang aku katakan tadi, kata kerja itu sudah sangat spesifik untuk merujuk pada pelakunya siapa. Itu misalkan Akio, makanya sudah pasti aku yang memanggil. Lain lagi kalau misalkan Akiamus gitu. Nah, kami yang memanggil itu menjadi berubah pelakunya. Izin bertanya, apakah V dalam Latin itu bermakna U? Ya, sama. V adalah U. Itu. Oke, terus selanjutnya lagi Crucio, kalau pembacaannya dalam Latinnya kan Crucio. Kira-kira Crucio ini infinitifnya apa? Crucio, akhirannya O. Berarti stemnya ada ini nih. Oke. Nah, oke. Terima kasih Kak Jessica. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari perubahan konjugasi pertama. Oke. Konjugasi pertama itu, nah ini aku kasih di sini biar lebih jelas. Untuk konjugasi pertama, konjugasi 1, itu kan diakhiri dengan are. Nah, tetapi kalau untuk orang pertama, tunggal, yang berarti pelakunya adalah aku, itu misalkan dari ambular, itu jadinya ambulo. A-nya ikut hilang, tidak hanya RE-nya aja. Tuh, ini adalah first person. Itu. Nah, kalau misalkan third person singular, itu jadinya kan ambulat. A-nya tetap ada. Tapi khusus untuk orang pertama atau aku sebagai pelaku, itu A di akhir hilang. Jadi, kalau misalkan tadi kita melihat Crucio, itu karena bentuk karena bentuk karena bentuk infinitifnya adalah cruciare. Itu. Jadi sebetulnya dia are, tapi karena kalau dalam
orang pertama singular itu A-nya ikut hilang, maka jadinya kruki O. Itu bukan kruki re aslinya, tapi kruki are. Tuh. Nah, ini ada trikinya nih, ada menjebaknya dia di situ. Oke. Itu Kak Jessica. Tuh. Thank you. Oke. Tuh, terus abis itu, nah, ada imperio atau I command. Dari kata imperio, kita mendapatkan kata-kata lain. Imperio. Kita ada, dalam bahasa Indonesia ada kalimat imperatif. Artinya kalimat apa? Nyuruh. Seru. Kalimat seru, kalimat Perintah. kalimat perintah. Nah, imperatif adalah kalimat perintah. Karena imperio artinya aku memerintah. Nah, itu imperiare. Imperiare jadi imperatif. Lalu dalam struktur pemerintahan Romawi itu kan orang dalam bahasa Indonesia mengenalnya sebagai Kaisar Romawi. Nah, sebetulnya Kaisar itu kan nama orang. Itu asalnya kan dari Julius Caesar. Nah, aslinya sebetulnya kalau dalam struktur pemerintahan Romawi dan bahasa Romawi aslinya itu ada imperator. Nah, dari kata imperiare itu yang artinya adalah to command, memerintah, ada imperator yang berarti orang yang memerintah itu. Jadi dalam bahasa Inggris menjadi emperor itu dari imperator. Nah, ini adalah bukti bahwa bahasa Latin itu masih bisa dilihat apa ya, kayak bercak-bercak bahasa Latin gitu ya, bercak-bercak bahasa Latin itu masih bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, penggunaan sehari-hari. Oh, ada kalimat imperatif itu artinya kalimat perintah, karena dalam bahasa Latin imperiare artinya adalah to command, memerintah itu. Pemerintah, ya betul. Itu. Nah, terus kemudian ada perikulum. Nah, perikulum ini kan dia bukan kata kerja ya, dia tidak diakhiri dengan O. Perikulum. Nah, perikulum ini bukan kata kerja, tapi adalah kata benda sebetulnya. Dia sifatnya netral. Nah, tadi kan aku menyebut ada yang dia sifatnya feminin, sifatnya maskulin. Contoh seperti servus. Itu kan maskulin, karena diakhiri us. Nah, biasanya itu maskulin. Lalu ada ankila. Itu feminin, karena diakhiri dengan a. Ini biasanya ya. Yang tidak biasa belakangan, karena itu nanti lebih rumit. Terus di sini ada perikulum. Nah, itu adalah netral. Oke, diakhiri dengan UM. Nah, jadi itu menyebut, itu artinya adalah danger, bahaya. Perilous. Nah, betul Kak Bobi, ada kata perilous dalam bahasa Inggris. Ini menjadi perikulum, dalam bahasa Inggris menjadi perilous, bisa juga artinya adalah berbahaya. Perilous. Tidak hanya danger, tidak hanya dangerous, tapi ada perilous. Itu artinya juga sama seperti dangerous, berbahaya. Karena dari kata perikulum itu bahaya, artinya adalah bahaya. Maka waktu membutuhkan bantuan, ketika dia butuh bantuan, spell yang dipakai adalah perikulum, karena untuk menunjukkan bahwa aku sedang dalam bahaya gitu. Ini bahaya. Tuh. Nah, jadi sebenarnya dalam pop culture sekalipun bahasa Latin itu masih digunakan. Jadi
Kalau orang bilang ngapain belajar bahasa Latin itu nggak kepake itu. Ya mungkin sebetulnya kita bisa menggunakannya untuk memahami hal-hal yang trivial kayak gini gitu. Oh, Accio. Oh, artinya I summon gitu. Jadi kayak tahu artinya. Terus habis itu misalkan lagunya Mr. Bean. Lagunya Mr. Bean itu ini. Aku em, eh, Ecce homo qui est faba. Nah, ini adalah lirik lagu Mr. Bean. Kalau teman-teman penasaran, Mr. Bean itu liriknya hanya ini, Ecce homo qui est faba. Artinya adalah em, behold. Behold bahasa Indonesianya apa ya? Behold a man who is a bean. Itu artinya adalah ini sebenarnya. Jadi betul-betul mengatakan Mr. Bean itu kacang gitu loh. Artinya benar-benar bean karena faba itu artinya kacang. Nah, ini eh, trivial aja gitu ya, buat asik aja tahu kayak oh ada istilah-istilah Latin itu dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah, ya bisa juga nih, lihatlah seorang manusia yang adalah kacang itu. Ini ya itu dalam pop culture masih suka muncul bahasa Latin itu. Lagu himne graduation juga pakai Latin. Aku belum tahu himne graduation pakai bahasa Latin itu kayak apa. Ada Kak yang Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus, itu ada lagunya. Oh, buat itu ya, kalau buat graduation ya bisa Di juga Eropa ya. masuk. Oh. Iya, ada. Saya pakai itu soalnya. Oke, apa tadi Kak? Ini liriknya pelan-pelan. Lupa, tahu itu doang. La 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 la. Gaudeamus igitur, Ya, Gaudeamus masalah itu Juvenes juga dum Gaudeamus. sumus, gitu lah. Ya, Gaudeamus igitur. Oke, Gaudeamus igitur. Oke, tadi kan pelafalannya karena ini sudah dalam modern ya, dalam tataran Latin modern, jadi penyebutannya kan igitur gitu. Tapi kalau dulu dalam bahasa Latin klasik itu akan igitur. Nah, Gaudeamus igitur. Gaudeamus igitur. Nah, ini kenapa akhirannya itu belakangan karena akhiran tur itu dipelajarinya di paruh kedua semester, yang mana itu setara dengan semester kedua kalau di Indonesia, dan aku Iya, intermediate paling. nilainya jelek itu. Pertanyaan dari Kak Hagi, kui itu di sini, kui itu lebih kepada who, tapi ini konteksnya seperti she is a person who works at yang the bank. Nah, jadi who di sini bukan siapa, tapi yang. Aku lupa itu fitur itu dalam bahasa Inggris apa, tapi namanya apa tuh aku lupa. Tapi padanannya adalah itu. Jadi kui itu seperti menjelaskan dia adalah orang yang. Nah, kui itu untuk orang. Jadi who gitu. Maka misalkan she is a person who works at the bank, itu who di sini itu padanannya adalah we. Itu. Lupa aku nama fitur ini dalam bahasa Inggris apa, itu aku lupa, maafkan. Tapi fungsinya sama dengan dalam bahasa Inggris penggunaannya who works at the bank, itu qui yang dia menjelaskan. Dalam bahasa Indonesia jadi yang, dia adalah orang yang bekerja di bank. Itu. Oke. Ini nampaknya beneran tinggal 8 menit kalau sekarang. Aku mau memberikan sebuah quiz. Jadi quiz ini bisa menjadi rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin Kak Raja bisa bantu kasih briefingnya sedikit nih.
kuis ini gimana sih sebetulnya? Gitu. Halo, Auditive udah process. terdengar? Oke, baik. Jadi, kuisnya ini itu kita ngelihatnya satu orang tercepat dan nanti akan pemenangnya akan mendapatkan kelas dari Lingwo. Jadi nanti kuisnya akan diberikan langsung kepada dari tutor Matius. Jadi harus buru-buruan ya, harus cepat-cepatan biar dapat satu free kelas dari Lingwo. Gimana, udah pada ready belum nih jempolnya? Jadi harus raise hand dulu ya, benar-benar harus raise hand. Jadi biar tertib, oke? Udah semua kan? Kasih reaction dong. Kalau udah siap, kasih reaction jempolnya dulu. Kalau udah siap, harus Cepat dan semangat tepat. nih. Oke? Ah, mantap. Boleh di lower hand dulu ya, Kak Bobby belum ada nih kuisnya, belum ada pertanyaan juga dari Kak Mateus. Jadi setelah pertanyaannya selesai, baru boleh raise hand. Kalau pertanyaannya belum selesai dan sudah raise hand, kami nggak hitung ya. Jadi pastiin benar-benar teliti dan cermat dalam menanggapi pertanyaannya. Oke, boleh Kak Mateus bisa lanjutkan untuk kuisnya? Kalau teman-teman sangat memerhatikan dari awal sampai akhir tadi, maka pasti akan bisa menjawab ini. Oke? Anyway, di sini ada expecto patronum, artinya adalah I wait for my protector. Ya, sekadar tambahan sedikit aja. Oke? Ini adalah soalnya. Teman-teman tugasnya adalah coba artinya apa. Oke? Terjemahannya kira-kira apa. Aku di sini akan memberikan konteks dari kalimat singkat itu, dan silakan teman-teman gunakan untuk mencoba menjawab artinya apa. Mau dalam bahasa Indonesia, mau dalam bahasa Inggris, boleh. Karena aku tidak bisa bahasa lain. Bahasa Jerman udah lupa. Oke? Dicoba ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Kak Jessica, ini paling cepat. Semoga tepat juga. Kira-kira artinya apa? I wait for my husband. Ya, tepat. Oke. Nih, Kak Raja nih. Nih yang menang nih. Oke. Wah, Tuh. keren banget nih, udah cepat, tepat pula. Boleh nih tolong timnya dari Lingwo untuk mencatat namanya Kak Jessica Gunawan. Namanya sudah tepat, bukan dari yang sebelum daftar di form, Kak Jessica. Seingat aku daftarnya pakai nama Jessica Gunawan. Oke, baik. Terima kasih, keren banget nih Kak Mateus. Ya, ini penjelasannya sedikit nih. Oke. Jadi, ini adalah tulisan asli di makam seorang perempuan di Narbonne di Prancis, itu yakni adalah Virum Expecto Meum. Nah, ini Virum Expecto Meum, bahasa Latin itu susunan katanya itu bisa dibolak-balik, nggak karu-karuan. Jadi di sini Virum dan Meum itu akhirannya sama, berarti dia posisinya sama. Oke. Nah, seperti yang aku katakan tadi, bahasa Latin tidak perlu secara gamblang menyebut subjeknya. Aku, itu aku menunggu. Itu tidak perlu. Oke. Itu tidak perlu menyebut aku yang menunggu. Tapi karena di sini sudah ada O, itu sudah menunjukkan bahwa aku yang menunggu. Oke, jadi di sini karena ini adalah a woman's gravestone, ini adalah tertulis dalam apa namanya, dalam batu nisan seorang perempuan ini, berarti adalah si perempuan ini yang menunggu suaminya. Aku menunggu, expecto virum meum, suamiku. Kesimpulannya adalah perempuan ini secara tragis mungkin meninggal duluan daripada suaminya. Jadi dia mengatakan dia adalah orang yang romantis sepertinya ya. Dia meninggal duluan dan mengatakan bahwa aku menantikan suamiku di dunia seberang sana. Itu oke. Jadi
demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasmenya untuk belajar bahasa yang aneh ini, untuk belajar bahasa yang jarang ini. Mungkin ya siapa tahu berguna, menginspirasi teman-teman yang kemarin katanya, oh pengen belajar bahasa Latin buat ya untuk sedikit demi sedikit lah, pengen tahu belajar bahasa lain kayak apa, atau untuk mengetahui bahasa lain yang berkaitan. Semoga memenuhi ekspektasinya. Itu Oh teman-teman. iya, aku punya pertanyaan lagi. Hmm? Belum tutup. Ini mungkin lebih buat admin daripada buat Nah, apa namanya, buat Kak Mateus. Tapi sebenarnya aku nggak berbasis di Indonesia, tapi karena apa nomor yang diminta dimasukin ke grup itu +62, jadi aku pakai nomor orang tuaku yang ada di Jakarta gitu. Terus habis itu akhirnya dia apa namanya, dia share link grupnya, terus aku masuk dari situ. Jadi nomor aku nggak +62. Is that okay? It's okay. It's Iya. okay. It's No, I mean okay. kayak apa namanya, bisa diganti nggak mungkin di apa namanya, di barang-barang registrasi dan lain-lain gitu. It's okay, nanti bakal Raja koordinasi juga sama timnya Raja. Yang penting namanya kakak aja dulu, nggak apa-apa. Nah, makanya tadi Erika konfirmasi, namanya sudah betul. Namanya sudah betul. Baik. Ya. Boleh drop down aja untuk nomor teleponnya kalau begitu. Bisa di drop down aja di kolom komen. Aku DM ya. Oh, Aku boleh, direct boleh. message ya. Oke. Ke siapa nih? Ke Kak. Up to you. If you have a number of my team, it's okay. Oke, aku kirim ke Kak Raj di chat ini ya. It's okay. Anyway, tadi Kak Hagi mau tanya apa ya? Mungkin boleh sekalian aja Udah Q&A. diterima belum? Buat Kak Raj udah terima nomorku belum? Sorry Kak Hagi, Udah, bentar ya. Udah ya. udah. Boleh Thank you. tolong admin direkap ya, admin. Thank you. Thank you Kak Jessica. Oke. Sudah? Oke, Kak Hagi, pertanyaannya apa terakhir nih kayaknya nih? Iya, mungkin bisa di-spill Kak kalau dulu waktu belajar bahasa Latin pakai buku apa gitu. Tentu saja jelas di luar dari bukunya Linguo ya, kan Linguo punya buku juga gitu. Tapi ya di luar itu gitu. Yang bikin aku itu. Buku yang aku pakai itu dari Hans Orberg. Aku ketik ya sini ya. Hans Orberg itu dia menulis buku yang bagus. Hans Orberg, Lingua Latina Verse Illustrata. Terus satu lagi itu, aduh, apa nanti di grup deh ya aku kasih ya, ini di situ ya bukunya. Tapi yang aku pakai itu Introduction to Latin apa ya? Ya, nanti aku kasih di grup itu. Tapi mungkin bukunya ini akan sangat susah dicari di Indonesia ya. Sama ada satu lagi kamus yang sangat bagus itu Collins Dictionary. Dia untuk belajar grammar dia banyak masukan di situ juga. Itu Kak Hagi. Oke, What Kak do you Bobi, think about Wilox? about what? Wilox Latin. Soalnya aku punyanya itu. Wilox Latin, terus kayak yang apa namanya, Oxford atau Cambridge Latin ya itu. Menurutku sih disesuaikan dengan cara belajar teman-teman masing-masing ya. Karena menurutku setiap buku Latin itu punya apa advantage-nya sendiri-sendiri. Kayak misalkan si Hans Orberg ini dia betul-betul 100% bahasa Latin, dan di situ sangat menguji kemampuan analitis teman-teman. Jadi untuk autodidak bagus juga. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih grammar forward, bisa pakai yang Wilox Latin itu tadi, bisa pakai buku pelajaran bahasa Latin yang di Indonesia jarang itu tadi. Oke, Kak Bobi, pertanyaan? Ini mungkin ya sedikit di luar ini ya, tapi masih berhubungan sama bahasa Latin sebenarnya. Yang ini kan bahasa Latin yang sekarang kita bahas kan bahasa Latin klasik ya. Itu ada juga istilah tuh vulgar Latin atau bahasa Latin untuk percakapan ya. Itu dipakai atau gimana tuh ya? Aku sih pernah dengar tuh istilah itu vulgar Latin. Katanya sih percakapan katanya. Kolokvial, katanya kolokvial language.
Ya, oke. Jadi ini ibaratnya kita kan belajar sastra ya. Jadi sastra kan seperti Indonesia, bahasa Melayu tinggi sama bahasa Melayu pasar gitu. Itu kan ada yang vulgar, ada yang sehari-hari, yang itu ada slangnya juga, ada apa namanya, ada ya dialek bisa juga, karena pastinya yang orang-orang Romawi yang mereka tinggal di pesisir Mesir, bahasa Romawinya akan berbeda dari bahasa Romawi yang di ibu kota. Jadi mungkin yang dimaksud dengan vulgar Latin itu bisa merujuk pada bentuk-bentuk yang non sastrawi atau bahkan juga yang dialek, mungkin itu Kak Bobi. Oh, Tapi oke. ini kami tidak belajar itu sih ya. Ya mungkin karena dasar gitu kelasnya waktu itu, jadi tidak mempelajari itu, kecuali untuk yang lebih apa, untuk profesor-profesornya mereka seperti membaca misalkan inskripsi di Pompei, itu kan banyak sekali ya inskripsi-inskripsi yang kayak graffiti itu, kan kata-kata yang justru cenderung sehari-hari yang non sastrawi. Oh, non sastrawi berarti ya yang besar ya. Mm-mm. Oke, Kak Matius, thank you. Ya, Makasih. thank you. Oke, Kak Raja, mungkin sepertinya waktunya sudah betul-betul habis ya ini ya. Jadi Setengah lima. Ada lagi sekitar 15 menit lagi. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya atau memang ada pertanyaan nih di 14 menit berikutnya boleh dipersilakan. Nah, dan untuk admin nanti Raja ada mau share screen juga terkait Linguo setelah Q&A. Jadi yang mau Q&A, yang mau bertanya boleh silakan, atau memang sudah tidak ada? Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, aku pengen tanya, halo. Iya. Kasus ablatif itu pakainya gimana? jangan dibahas. Ablatif itu untuk paling tidak katakan preposisi ya. Preposisi in itu pakai ablatif. In in Kaelo, di surga, di langit in Kaelo, itu dari Kaelus menjadi Kaelo karena kasusnya dalam ablatif adalah dari Kaelus sebagai nominatif menjadi ablatif Kaelo. Ya, itu kurang lebih begitu. Jadi dia ada pasangannya dengan preposisi tertentu, dan dia sebagai apa namanya, sebagai apa dalam sebuah kalimat, itu dia apa namanya, sebagai objek tidak langsung. Ya, objek tidak langsung itu pakainya ablatif. Seingatku gitu. Aku sendiri harus nge-review banyak soal ini. Kak Matius, jadi ablatif sama datif beda ya, Kak, ya, pengertiannya ya. Ablatif sama datif beda. Beda. Datif kan juga nggak langsung juga sebenarnya. Walaupun mereka hampir mirip gitu ya, tapi sebetulnya masih ada pembedaannya karena preposisi itu pakainya akusatif dan ablatif dan bukan datif cenderungnya. Oke. Kalau bahasa Jerman kan pakainya akusatif dan datif itu ya. Kalau Latin Datif ya, akusatif dan kasus. ablatif. Betul. Terima kasih, Kak. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Kak Mateus. Kalau gitu boleh Erika ambil alih layarnya untuk mempresentasikan. Boleh langsung kasih co-host-nya mungkin di Kak Bramantioka. Karena kebetulan beliau yang membantu saya untuk share screen. Sudah ini Kak.
Oke, thank you. Gimana nih Kak Bram? Udah oke? Boleh di entire view mungkin Kak Bram? Oke. Boleh ini yang menghalangi PPT kita dihapus dulu Kak Bram. Baik, mungkin teman-teman semua udah pada lihat sambil mungkin di fix dari Kak Abramnya. Nah, tadi kan kita udah belajar nih sama Kak Mateus bareng-bareng nih tutor kita yang notabene ternyata alumni loh. Jadi kan sekarang harusnya udah pada tahu nih bahasa Latin tuh seperti apa. Dan ternyata fun fact buat Raja pribadi itu ternyata mirip-mirip dengan bahasa Jerman. Dan teman-teman harusnya makin semangat dong buat lebih eksplor lagi ke berbagai bahasa dan ada banyak banget bahasa yang bisa kita pelajari. Itu buat mungkin ada yang mau bikin buat beasiswa ataupun pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu kan kita butuh banyak bahasa. Nah, di Linguo ini ada 53 bahasa, guys. Jadi enggak cuma Latin, bahasa Inggris ataupun Jerman aja nih. Ada bahasa dari luar negeri ataupun dari daerah kita sendiri. Nah, mungkin yang tertarik, yang mau daftar kelas reguler atau private di Linguo, bisa nih kontak di websitenya Linguo ID. Nah, caranya boleh next, Kak Bram. Nah, caranya ini itu ada di PPT itu, langsung aja ke website, di Linguo ID. Kalau memang tidak bisa menemukannya, bisa menemukannya di Instagram kami, di Linguo ID. Jadi jangan sampai salah ya, teman-teman. Biasa tuh ada yang bertanya, Kak, itu Duolingo ya? Bukan, kita bukan Duolingo guys, kita Linguo ID yang ada icon burungnya nanti. Jadi tulis aja Linguo ID. Jadi untuk kelas reguler itu murah banget. 8 sesi cuman 150.000 doang untuk 2 bulan. Kalau mau private juga ada. Nah, kalau private itu modalnya cuma dari 90.000 doang. Nah, teman-teman bisa belajar bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Yunani, semua ada di Linguo. Nah, jadi buruan bisa langsung ke Instagramnya Linguo. Kalau memang tidak bisa di sini, kalau bisa di screenshot aja dulu, disimpan. Kalau tidak, langsung ke Instagramnya Linguo. Nah, oke. Kalau gitu, aku tunggu teman-teman semua ya buat join kelas di Linguo ID. Jadi, aku tunggu di kelas selanjutnya ya. Buat yang bertanya tadi, ada nih satu pertanyaan. Kak Raj, kita tidak dapat diskon kelas kah? Kalau untuk diskon, pantengin aja terus di Instagramnya kami ya. Benar-benar kalau bisa di-follow dan aktifin notifikasi di lonceng Instagramnya kami. Banyak banget di situ promo-promo yang bakal bisa teman-teman dapetin. Bahkan kelas gratis kayak gini sekarang. Jadi, sampai jumpa ya teman-teman. Untuk kelas berikutnya aku tunggu. Terima kasih Kak Mateus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak
Kak Juwinda. Makasih Kak Terima kasih Mateus. Kak Cita Meteo. Keren Kak. banget Makasih emang untuk kita kelasnya. satuin. Makasih teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terus makasih juga Yang buat teman-teman makasih gimana semua nih udah kalau pakai bahasa Latin? Kak Matius. Gracia. boleh. Gracia. Udah Gracia bukannya. Bahasa gratias ya. Gratias kalau nggak salah bahasa Latinnya. Terima kasih, benar nggak ya? Gratias. arigato gozaimasu. Bahasa Jepang itu. Gratias. Belum tahu kapan. Boleh silakan meninggalkan room. Terima kasih semuanya yang udah berkenan hadir. Gratias untuk kelasnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh silakan leave. Aku izin tutup ya. See you Iya, guys. see you. Terima kasih, Kak. Recording stop.